Beberapa ide untuk Anda tentang ukuran tanaman yang baik untuk melewati musim dingin, seperti bawang putih. Jadi, tanaman-tanaman ini ditanam sedikit lebih lambat. Akhir Oktober, yang itu ditanam awal Oktober, tapi semuanya seharusnya bisa bertahan melewati musim dingin. Dan sebenarnya ada beberapa yang mulai muncul di atas permukaan tanah di sana, bisa Anda lihat. Dan itu juga tidak masalah. Saya menemukan bahwa menanam bawang putih agak dangkal biasanya lebih baik daripada menanamnya terlalu dalam. Nah, yang ini ditanam jauh lebih awal. Itu adalah kolat yang daunnya kita petik sepanjang musim dingin. Sayuran hijau musim dingin yang benar-benar bagus. Dan di sini kita punya lebih banyak kacang fava yang terlihat benar-benar sempurna. Ukuran ini sangat pas agar kacang fava bisa bertahan selama musim dingin. Kamu tidak ingin mereka tumbuh lebih besar dari itu pada tahap ini. Berdasarkan pengalaman saya, tidak semua orang setuju dengan ini. Tapi menurut saya, jika mereka tumbuh terlalu tinggi, embun beku akan masuk ke batangnya dan batangnya menjadi hitam. Dan kamu juga bisa melihat beberapa kacang fava di sana yang ditanam di antara selada. Jadi itu adalah perpaduan yang bagus. Kisah sedang. Tidak menunggu selada selesai, langsung saja tanam kacang fava. Sekarang mereka bisa diberi mulsa. Nah, ini ada sesuatu yang tidak berhasil dan kali ini bukan karena masalah waktu. Ini adalah benih yang saya simpan. Saya rasa tidak ada cukup benih bayam untuk penyerbukan silang. Tanamannya tidak kuat. Lihat lubangnya. Tapi idenya adalah saya berharap bisa mendapatkan bayam awal yang bagus di kedua sisi asparagus sebelum asparagus tumbuh di musim semi. Jadi itu bisa diperbaiki tahun depan. Di sini, kita punya kubis musim semi yang sebenarnya adalah varietas Spring Hero. Dan karena musim gugur yang hangat yang kita alami, ukurannya lebih besar dari yang saya inginkan untuk bertahan di musim dingin. Jika mereka tumbuh terlalu besar selama musim dingin, maka embun beku bisa merusak bagian dalamnya. Tapi yang itu mungkin ukurannya pas, atau memang seharusnya begitu. Sedangkan yang ini sepertinya tidak. Itu adalah hama penggerik daun. Penggerik sepertinya berhasil menembus jaring atau kain kasa di bawahnya, entah bagaimana caranya. Dan kamu bisa lihat, semua kerusakan pada bawang itu adalah akibat hama penggerik daun Allium, hama yang sangat mengganggu. Di sini, kale terlihat bagus untuk musim dingin, dan kami belum perlu menutupinya dari burung merpati, jadi saya senang dengan itu. Ini sawi yang sudah mati kena embun beku, dan memang itu yang diinginkan. Lalu pada suatu saat, misalnya di bulan Februari, kami menyapu sisa-sisa di permukaan. Dan terakhir, kami punya dua petak bayam yang sekali lagi menunjukkan perbedaannya. Benih simpanan sendiri tidak bagus. Dan beberapa benih yang saya beli itu bagus dan kami sudah memanennya dan hasilnya benar-benar melimpah.